Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Mengakhiri tahun ini, mari kita mengingat kebaikan Tuhan satu persatu. Sebuah lagu yang terkutip dari Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Seorang Kristen yang sederhana dan taat, dia mendapat tugas untuk menempati rumah bosnya. Satu saat dia didatangi oleh seorang pegawai pajak untuk mendata harta kekayaannya. Awalnya pegawai pajak ini bertanya harga NCOP rumah, kemudian jumlah tagihan listrik, dan bapak ini menunjukkan data yang ada di situ. Nah, petugas lupa tanya nama lengkap bapak ini. Dengan notebook di tangannya, petugas pajak ini bertanya lagi, kekayaan apa saja yang Bapak miliki? Coba Bapak rinci satu persatu. Perintah petugas. Sambil menunjukkan pasal dan ayat perjanjiannya, Bapak ini menunjukkan. Dia bilang, Pak, maaf ya, saya ini orang kaya raya. Saya akan sebutkan kekayaan saya. Pertama, saya punya asuransi hidup seumur hidup. Yohanes 3 ayat 16. Kedua, saya punya rumah mewah di surga. Yohanes 14 ayat 2. Ketiga, saya punya damai sejahtera yang melampaui pikiran. Di Filipi 4 ayat yang ke-7. Keempat, saya punya sukacita besar yang tak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat 8. Petugas pajak dia bilang, Pak jangan cepat-cepat biar saya catat dulu. Kelima, saya punya cinta kasih yang tak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Keenam, saya punya keluarga yang bahagia. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Yang ketujuh, saya juga memiliki sahabat yang setia. Amsal 18 ayat 24. Kemudian kedelapan, saya punya lagu pujian di malam hari. Mazmur 42 ayat 9. Tunggu Pak. Nah, petugas pajak ini mungkin dia berpikir bahwa dia punya royalti, mungkin dia pengarang lagu. Apalagi Pak, kesembilan, saya punya penolong yang baik dan setia. Pasalnya di Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Wah, tambah semangat petugas pajak ini. Wah, Bapak ini punya donatur yang kuat. Nah, kesepuluh, mungkin ini yang mahal sekali Pak. Tolong catat, saya punya mahkota kehidupan yang abadi. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Mendengar itu, petugas pajak segera menutup notebooknya dan berkata, wah Bapak ini sungguh orang yang kaya raya. Tapi semua itu saya belum pernah melihat wujudnya Pak. Dan karena saya belum pernah melihatnya, kekayaan Bapak ini tidak termasuk harta kena pajak. Saya petugas pajak sambil tersenyum, tercengang, ngopi sebentar, dan dia pamit pulang. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan. Hari ini kita kasih judul Harta Tidak Kena Pajak. Sobat Misbah Kehidupan, kekayaan yang sejati sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang yang sifatnya hanya sementara di muka bumi ini. Sebab kekayaan yang sejati itu jauh melampaui kekayaan materi yang fana. Semua kekayaan sejati ini dapat saudara peroleh melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jaminan dari semua kekayaan di atas adalah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan
yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Jika saudara belum memiliki kekayaan yang sejati itu, jangan sampai terlambat. Secepatnya lah saudara menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang menguasai dan memerintah hidup saudara. Bila sudah memperolehnya, ceritakanlah kabar baik ini kepada semua orang yang ada di sekeliling saudara. Dengan demikian, Anda adalah orang yang berbahagia dan berhati mulia. God bless you.